di part sebelumnya. Desa itu benar-benar terletak di pelosok, cukup jauh jaraknya dari desa yang lain. Bahkan di sana tidak ada listrik. Mereka sampai tepat di tengah hari, langsung disambut dengan lawang sekapang. Karena banyak yang datang, rumahnya tidak muat, sehingga hanya beberapa orang saja yang masuk ke dalam rumah. Sebagian dari mereka memilih untuk jalan-jalan. Selesai acara, semua orang istirahat sambil menunggu malam. Waktu mendekati sore, mereka memutuskan untuk mandi. Dan itu pertama kalinya Dwi mandi dengan cara yang seperti itu. Yaitu mandi di sungai yang jaraknya cukup jauh. Mereka membagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok remaja. Kedua, kelompok orang tua. "Permisi, aku numpang mandi," ujar Dwi. Air itu nampak berwarna merah, namun saat diambil airnya menjadi jernih. Dwi yang senang langsung menceburkan diri. Rupanya warna merah yang dilihat Dwi berasal dari akar-akar pohon di samping sungai. Selesai mandi, Dwi mencuci pembalutnya di tepi sungai. Setelahnya Dwi membuangnya. Sayang seribu sayang, pembalut itu rupanya nyangkut di akar pohon beringin. Tidak mungkin juga Dwi mengambilnya. Yah, Bu, nyangkut. Acara mulai dilaksanakan. Dwi pergi ke sebuah ladang di mana di sana ada ibu-ibu yang memasak. Dwi melihat ada dua orang ibu-ibu yang sedang mengupas bawang merah. Jam 10 malam, Dwi mulai mengantuk. Ia tidur nyenyak tanpa merasakan keanehan. Pagi harinya Dwi tersadar banyak orang yang berkunjung ke rumahnya. Jumat malam Sabtu, Dwi kembali kerasukan. Tetapi langsung ditangani oleh Nek Rati. Ini jarum emas aku dapat dari kota M. Pak Ustadz menulis asma Allah di dahi, telunjuk tangan, dan kedua telunjuk kaki. Karena nggak diberi makan, makhluk itu akan memangsa siapa saja yang lemah. Sosok makhluk itu seperti kuda namun berkepala keledai. Biasa dikenal dengan nama Bahutai. Om Ridu mengambil air putih di gelas. Sejenak beliau terdiam. Rupanya masih ada beberapa makhluk yang bersemayam di tubuh Dwi. Dan untuk mengeluarkannya perlu diadakan ritual. Malam Rabu tiba. Segala sesuatu sudah disiapkan. Segala wadah, seserahan, dan bermacam anyaman dari bambu dan daun kelapa sudah berjejer rapi. Ritual adat Badewa langsung dilaksanakan. Om Ridu membaca mantra dan diam sejenak. Tak lama, ia menghentakkan kaki, pertanda kalau salah satu leluhur Dayak masuk tubuhnya. Cucuku, ini aku sudah datang. Minta untukku air tua. Sebelum minum, Om Ridu meminta untuk disenandungkan sama beberapa orang yang mengurus acara. Om Ridu minum mendengarkan senandung dari Nek Rati. Dwi dipanggil untuk keluar. Di sana sudah disiapkan kursi hias semacam singgasana yang diduduki Om Ridu. Dwi duduk sungkem di hadapannya. Cucuku, malam ini aku pasti menolongmu. Kalau tidak bisa, bagaimana nasibmu? Aku sedih melihat tubuhmu. Sudah berapa kali kamu berobat ke orang pintar? Kenapa masih ada keluh yang dikirim orang ke kamu? Apa kamu ada pacar?
Apa pacarmu lebih dari satu? Dwi terdiam. Om Ridu mengambil tembakau dan memakan tembakau rokok zaman dulu. Setelahnya Dwi disuruh duduk. Tak lama sifat Om Ridu berubah. Ia merangkak seperti buaya. Dicarinya telur ayam 14 biji dan dilahapnya mentah-mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Rangga Arya di Bunga Kantil Channel dalam segmen Detail. Oke, buat kalian yang belum ngikutin cerita Dwi yang sebelumnya, kalian bisa nonton langsung di sini nih. Dan kalian jangan lupa untuk terus dukung channel kami Bunga Kantil. Oke, jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan juga share. Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, gua taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Ini dia lanjutan ceritanya. Dwi diberikan sebuah pantangan. Ia tidak boleh pergi ke tempat orang yang sudah meninggal selama 1 bulan. Dan diwajibkan harus melaksanakan sholat dan membaca doa terus-menerus. Dwi masih berada di rumah orang pintar yang mereka kunjungi itu. Setelah kejadian teror yang Dwi alami, mendadak ia bisa melihat makhluk-makhluk mengerikan. Di mana di luar jendela Dwi melihat sosok kuyang dengan gigi panjang dan tajam serta rambutnya yang panjang terurai. Waktu di pelapon, Dwi melihat ada makhluk merangkak dengan rambut terurai, namun bagian wajahnya hancur dan lidahnya menjuntai ke bawah. Kedua matanya melotot, hampir keluar. Syukurnya sekarang Dwi tak lagi melihat makhluk-makhluk tersebut. Akan tetapi kesembuhan Dwi hanya bertahan 2 bulan saja. Memasuki bulan April, kejadian itu kembali terulang. Hari itu, Jumat sore, Dwi menuju ke kamar mandi. Ia mandi tanpa merasakan ada hal-hal yang aneh. Tapi secara perlahan, hawa di sekitar mulai terasa beda. Seakan ada sesuatu yang ganjil. Suara gemericik air terdengar. Dwi masih melanjutkan mandinya. Sesaat, tubuhnya mendadak kaku dan tak bisa digerakkan. Dwi berteriak, namun suaranya tak terdengar. Adiknya mencoba mendobrak pintu, namun tak berhasil. Ia lalu memanggil ibu untuk membantunya. Bu Nana meminta bantuan para tetangga. Saat pintu berhasil dibuka, Dwi terkulai lemas, lalu pingsan. Nek Rati datang dengan tergesa. Beliau lagi-lagi berusaha menyembuhkan Dwi. Setelah kejadian itu, Nek Rati membawa Dwi ke kampung halamannya. Beliau berencana membawa Dwi ke rumah Pak Joko, salah satu orang pintar di kampung asalnya. Mereka ke sana menggunakan perahu kecil. Namun, sesampainya di sana, Dwi malah ceria, seakan tidak terjadi apa-apa. Nafsu makannya juga bertambah. Lapar neng. Malam harinya, Dwi dibawa ke rumah Pak Joko. Sesampainya di sana, rupanya sedang ada 3 acara persembahan. Ada 3 macam ayam kampung, berbulu putih, hitam, dan belang. Ada ikan gabus, serta 2 kain bahala. Ketiga ayam dengan bulu berbeda itu diletakkan di suatu wadah yang dirajut dengan bambu.
di mana di dalamnya ada macam-macam kue 4 warna. Warna kuning, warna merah, hitam, dan juga putih. Tak lupa, darah ayam diletakkan di setiap tempat. Di sana Dwi langsung dimandikan, tetapi tiba-tiba hujan turun dengan deras, padahal suasana sebelumnya cukup cerah. Ini tandanya orang yang mengirim makhluk itu ingin mengganggu ritual Dwi. Dan ternyata benar ada sesuatu yang diletakkan di depan rumah Pak Joko, yaitu semacam minyak. Aku minta ayam dengan warna yang sama. Dwi dimandikan dan ayam-ayam itu sebagai persembahan untuk makhluk yang mengganggu Dwi. Agar tidak lagi berulah, kita akan menggantikan tubuh Dwi dengan ketiga ayam itu. Supaya semua proses berjalan lancar. Pak Joko berujar dengan sangat tegas. Pak Joko meminta Dwi untuk tinggal di kampungnya karena Dwi sedang diincar. Mereka berpikir barangkali yang mengincar Dwi adalah tunangannya sendiri yang bernama Bagas. Beberapa kali mereka sempat ribut dan berakhir dengan Dwi yang terkena teror. Dwi meminta menyudahi hubungannya, namun Bagas tidak mau. Gak berasa hujan mulai reda, hawa dingin begitu menusuk, namun Dwi harus tetap dimandikan. Tidak bisa ditunda lagi. Harus dimandikan malam ini juga. Dwi menggigil menahan rasa dingin. Dwi dimandikan di tempat terbuka tanpa atap. Kain bahala diselimutkan dalam tubuhnya. Lantas ia disiram dengan air bunga. Selepas acara pemandian, mereka kembali pulang ke rumah Nek Rati. Dwi tidur dengan Bu Nana. Bu Nana dan Dwi keluar kamar menuju meja makan. Di sana Dwi makan begitu lahap. Esok harinya, Dwi dan Bu Nana pulang ke desa tempat tinggalnya. Namun semua belum selesai. Dwi kembali mengalami teror. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau DM ke IG Bunga Kantil. Setelah lebaran, rupanya ada acara di kampung Nek Rati. Nikahan adik bungsu Pak Santo, namanya Henry. Dwi di sana berniat ingin bantu-bantu. Selama di sana, Dwi belum merasa ada yang janggal. Semua berjalan normal. Sampai malam minggu tiba, Nek Rati mengadakan acara basarah karena leluhurnya beragama Hindu. Setelah selesai acara, Dwi dan sepupunya mencuci piring dan setelahnya lanjut masuk rumah. Ia masih asik melihat orang-orang di luar sedang berjoget menikmati alunan musik. Malam pun semakin larut, Dwi hendak tidur namun ia merasa tangannya begitu ngilu. Bu Nana mengoleskan minyak ke tangan Dwi. Sebenarnya Dwi sudah sangat ngantuk, namun rasa ngilu di tangan membuatnya gak bisa tidur. Kemudian Nek Rati datang mendekat. Beliau lantas mengurut Dwi dengan minyak. Dwi pun terpejam. Pagi harinya Dwi bangun dan bersiap mandi, namun sakit di tangannya kembali terasa. Saat dilihat ada bekas membiru seperti gigitan kecil di tangannya. Ia lantas mempercepat mandinya. Selesai mandi, Dwi mendatangi Nek Rati. "Cuk, kita ke rumah Om Ridu ya." Dwi hanya bisa mengangguk. Om Ridu adalah orang yang mengerti tentang hal-hal mistis. Sesampainya di rumah Om Ridu, Nek Rati menceritakan kejadian yang telah menimpa Dwi dari awal sampai akhir. Duduklah nak, agar bisa kuurut. Om Ridu melihat ke arah tangan Dwi yang membiru. Kalau aku diam,
makhluk itu pasti akan memangsanya. Rupanya makhluk yang memangsa Dwi adalah milik kakek Udin. Beliau memelihara kurang lebih 5 makhluk. Karena nggak diberi makan, makhluk itu akan memangsa siapa saja yang lemah. Sosok makhluk itu seperti kuda namun berkepala keledai. Biasa dikenal dengan nama Bahutai. Om Ridu mengambil air putih di gelas. Sejenak beliau terdiam. Rupanya masih ada beberapa makhluk yang bersemayam di tubuh Dwi. Dan untuk mengeluarkannya perlu diadakan ritual. Malam Rabu tiba. Segala sesuatu sudah disiapkan. Segala wadah, seserahan, dan bermacam anyaman dari bambu dan daun kelapa sudah berjejer rapi. Ritual adat Badewa langsung dilaksanakan. Om Ridu membaca mantra dan diam sejenak. Tak lama, ia menghentakkan kaki, pertanda kalau salah satu leluhur Dayak masuk tubuhnya. Cucuku, ini aku sudah datang. Minta untukku air tua. Sebelum minum, Om Ridu meminta untuk disenandungkan sama beberapa orang yang mengurus acara. Om Ridu minum mendengarkan senandung dari Nek Rati. Dwi dipanggil untuk keluar. Di sana sudah disiapkan kursi hias semacam singgasana yang diduduki Om Ridu. Dwi duduk sungkem di hadapannya. Cucuku, malam ini aku pasti menolongmu. Kalau tidak bisa, bagaimana nasibmu? Aku sedih melihat tubuhmu. Sudah berapa kali kamu berobat ke orang pintar? Kenapa masih ada teluh yang dikirim orang ke kamu? Apa kamu ada pacar? Apa pacarmu lebih dari satu? Dwi terdiam. Om Ridu mengambil tembakau dan memakan tembakau rokok zaman dulu. Setelahnya Dwi disuruh duduk. Tak lama sifat Om Ridu berubah. Ia merangkak seperti buaya. Dicarinya telur ayam 14 biji dan dilahapnya mentah-mentah. Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, gua taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Sesaat setelah ia berubah lagi layaknya seekor kera, makan 2 ikat pisang sampai naik ke atas plafon. Setelahnya Dwi ditabur beras kuning dan ditampung tawar. Lalu ada juga ritual-ritual yang lain hingga tengah malam acara selesai. Dwi, Nek Rati, dan Bu Nana serta Om Ridu mengobrol. Kalian diganggu sama tetangga sendiri. Kalau aku ke desa kalian, aku tahu siapa pelakunya. Dia baru saja mengkaji ilmu hitam palasi. Dwi terdiam, tidak bisa berkata-kata. Begitupun dengan Bu Nana. Selama ini mereka tidak pernah mengusik orang lain. Namun, kenapa masih aja ada yang iri dengan keluarganya? Om Ridu tidak memberitahukan orang yang dimaksud karena takut akan menjadi dendam. Rupanya memang benar di depan rumah Dwi ada minyak yang diletakkan di sebuah kanvas. Dan untuk membersihkan itu harus diadakan ritual Badewa di rumahnya. Ritual Badewa sendiri adalah ritual yang sama dengan yang dilakukan Om Ridu. Tujuannya untuk memasukkan leluhur mereka ke dalam tubuh mediator. Setelah semua dilaksanakan, Dwi tidak lagi mendapat gangguan sampai sekarang. Ia dibekali minyak pemulang untuk menjaga rumah dari teluh-teluh yang akan dikirim. Terkadang tempat minyak pamulang mengeluarkan suara pertanda kalau masih ada orang yang berniat jahat pada keluarga Dwi.
Sampai saat ini masih menjadi misteri siapa yang mengirimkan itu semua. Tapi Dwi dan keluarga bersyukur karena bisa lepas dari gangguan itu semua. Ngeri juga ya kisah yang dialami Dwi. Entah percaya ataupun tidak, kisah-kisah semacam ini memang benar adanya. Apalagi bagi orang-orang yang hidup di pelosok, yang sangat kental dengan mistis setempat. Oke, bagi kalian yang memiliki pengalaman horor, bisa kirim ke email di bawah ini atau DM ke IG-nya Bunga Kantil. Oke, jangan lupa untuk dukung terus channel Bunga Kantil. Subscribe channel Bunga Kantil. Share, komen, dan juga apalagi tuh. Oh iya, kalian bisa dengarkan cerita Bunga Kantil di Spotify. Di sini nih. Oke. Gua Rangga Arya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Krivitel selanjutnya.